Ibadah Minggu pagi hari ini 20 September 2020 akan dipimpin oleh Pendeta Mimi Espak. Sebelum pendeta dan penutuan diakon yang bertugas memasuki ruang ibadah, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jika engkau mengeraskan hati, jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, amin, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali bersama kita menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Besar Anugerahmu sebanyak 2 kali dari bait yang pertama hingga yang kedua. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap ke tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami juga menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, terlebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kami bersyukur ya Tuhan, melewati masa yang sulit, pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pertama pada Minggu pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 15 dengan perikop mana Sabat, dibaca secara litani. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Mereka pulang, dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya kepada arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu."
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Sebelum masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, kembali kita bersama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, bait yang pertama dan yang ketiga. Bacaan Alkitab kedua dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami ada di surga, Allah dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh beribadah kepadamu bersama dengan jemaatmu sekalipun mereka hanya tinggal di rumah saja. Kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus bekerja atas kami sekalian, sehingga firman Tuhan yang kehidupan boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau urapi hamba-Mu untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan saat ini, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kedua dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Ada dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi.
Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan ini hanya terdapat dalam Injil Matius dan dianggap salah satu perumpamaan yang sangat sulit untuk dipahami. Seringkali perumpamaan ini dipersoalkan adalah sisi keadilan dari tuan pemilik kebun anggur dalam memberi upah kepada para pekerjanya. Perumpamaan ini dilatar belakangi dari sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus dalam pasal 19 ayat 27 sampai 30. Pertanyaan Petrus tentang upah yang diperoleh oleh murid-murid karena telah meninggalkan segala sesuatu karena mengikut Yesus. Atas pertanyaan Petrus tersebut Yesus menjawab dengan menunjuk ke pengadilan terakhir, di mana anak manusia akan menjadi hakim dan mau memberikan hidup kekal kepada orang-orang yang telah meninggalkan segala-galanya dan mengikut Dia. Yesus mengingatkan juga, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kemudian setelah menjelaskan hal tersebut, Yesus mempertegaskan kembali melalui perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur dalam nas yang kita bacakan tadi. Mulai pada ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sana Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Itu berarti Allah di sini diumpamakan sebagai tuan pemilik kebun anggur itu.
Tuan rumah dalam perumpamaan ini mengundang pekerja-pekerja ke kebun anggur. Pertama, ia mengundang pekerja-pekerja sejak pagi-pagi sekali. Dan mereka sepakat bahwa 1 dinar upah sehari. Kemudian dikatakan pada pukul 9, pukul 12, dan pukul 3 sore tidak disebutkan berapa yang diberikan. Hanya dikatakan apa yang pantas. Ia hanya meminta para pekerja itu untuk bekerja di kebun dengan janji memberikan upah. Tetapi tidak ada kesepakatan. Hal yang sama terjadi pada orang-orang yang dijumpai pukul 5 sore. Karena memang di zaman itu waktu kerja sehari dihitung mulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Jemaat, saat malam sudah tiba, dikatakan pemilik kebun anggur ini meminta kepada mandur untuk memanggil para pekerja. Karena upah akan segera dibayar. Pembayaran dimulai dari mereka yang masuk terakhir, yaitu pukul 5 sore. Kemudian dilanjutkan pukul 3, pukul 12, dan pukul 9. Dikatakan mereka mendapatkan upah 1 dinar. Upah mereka bekerja sesuai dengan waktu yang telah di mana mereka melakukan pekerjaan itu. Dan mereka tentu sangat bersuka cita atas upah yang mereka terima. Sekarang ketika giliran orang yang datang paling pagi, mereka akan membuat asumsi bahwa mereka akan menerima upah lebih besar dari 1 dinar. Luar biasa. Asumsi yang sangat wajar. Bagaimana tidak? Orang yang bekerja hanya 1 jam, yaitu pekerja yang masuk jam 5 sore, mendapat 1 dinar. Tetapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun hal itu tidak terjadi. Karena dikatakan bahwa yang bekerja pagi sekali justru mendapat upah yang sama 1 dinar. Dan hal ini menimbulkan protes dari para pekerja. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Dikatakan dalam ayat yang ke-12. Tetapi pemilik kebun anggur melakukan 2 pembelaan terhadap protes para pekerja tersebut. Pembelaan pertama adalah dengan mengatakan bahwa ia pakatan sudah dibuat, yaitu 1 dinar sehari. Dalam ayat 13 dikatakan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Pembelaan yang kedua, dengan mengatakan bahwa ia bebas mempergunakan harta miliknya sesuai kehendak hatinya. Memberikan upah itu kepada mereka yang hanya bekerja 1 jam saja. Karena ia murah hati. Dalam ayat yang ke-15 mengatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Pemilik kebun anggur berhak untuk memberikan
menurut kehendak hatinya. Ia bebas melakukannya dan tidak seorang pun berhak mengatur dia dengan mengatakan ini dan itu. Jemaat, dari perumpamaan ini persoalan utama yang hendak disampaikan bukan tentang besar kecilnya upah para pekerja. Bukan juga pada masalah sistem pemberian upah yang tampaknya tidak adil. Tetapi penekanannya pada kemurahan hati yang diberikan Tuhan kepada orang yang Dia kehendaki. Karena kalau kita melihat dari perspektif keadilan, maka upah pekerja terdahulu tetap diberikan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan antara pemilik kebun anggur dengan para pekerja. Haknya tidak dikurangi 1 sen pun. Hal yang sama juga kepada pekerja-pekerja yang datang di menit-menit terakhir. Jadi tidak ada pelanggaran kesepakatan. Semuanya sudah dijalankan sesuai mekanisme. Dan dilakukan dengan baik. Dan perumpamaan yang disampaikan Yesus ini juga sekaligus merupakan kritik tajam bagi orang Yahudi yang selama ini merasa diri lebih layak untuk mendapat keselamatan karena ditentukan oleh status mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi melalui perumpamaan ini disampaikan bahwa keselamatan itu tidak hanya menjadi milik orang Yahudi saja. Tetapi Allah berhak untuk memberikan anugerah keselamatan yang sama kepada orang-orang di luar Yahudi. Yang notabene terakhir mendengar berita keselamatan itu. Oleh sebab itu Yesus katakan dalam ayat yang ke-16, demikian orang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Karena anugerah keselamatan adalah hak Allah. Allah bebas menentukan siapa yang diselamatkannya. Jemaat, dari penjelasan di atas ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita. Pertama, segala sesuatu yang kita dapatkan dan terima dalam hidup ini adalah anugerah Allah. Untuk itu seharusnya kita selalu bersyukur. Dan jangan sampai terjadi ketika kita mengikut Tuhan dan kemudian kita banyak mengalami pergumulan, kemudian keadaan tidak berubah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita mulai protes kepada Tuhan. Lalu membandingkan dengan kehidupan orang lain yang tidak terlalu setia kepada Tuhan, yang tidak terlibat dalam pelayanan, atau mereka yang melayani Tuhan tetapi tidak segiat kita, tetapi hidup mereka kelihatan lebih baik dari kita. Melihat hal itu kita protes karena Tuhan tidak adil. Karena kalau Tuhan memiliki pemikiran yang sama seperti pemikiran kita, yaitu menuntut keadilan, maka tidak ada satupun manusia yang bisa diselamatkan. Manusia semua akan binasa. Mari kita menyadari bahwa dalam hidup kita tidak ada yang dapat membuat Tuhan bangga terhadap diri kita. Karena sesungguhnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kepada kita Tuhan sudah memberikan anugerah yang melebihi semua yang ada di dunia ini, yaitu anugerah keselamatan. Ini diberikan bukan karena usaha kita, tetapi karena belas kasihan-Nya bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa hutang dosa kita telah lunas dibayar melalui pengorbanan Yesus.
Oleh karena itu kita harus merespon anugerah Tuhan itu dengan mengerjakan kewajiban kita sebaik-baiknya. Bertanggung jawab terhadap anugerah keselamatan bagi kita. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 1. Janganlah engkau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan engkau memandang rendah kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh merasa bangga karena sudah lama menjadi pengikut Tuhan. Karena kualitas iman seseorang tidak ditentukan oleh berapa lama seseorang menjadi pengikut Tuhan, tetapi ditentukan berapa besar ketaatannya kepada Tuhan. Ada banyak orang sudah lama menjadi pengikut Tuhan tetapi imannya tidak bertumbuh. Telah lama mengikut Tuhan tetapi terus hidup di dalam dosa. Telah lama mengikut Tuhan tetapi sikap, karakter lamanya tetap menguasai dirinya. Kita jangan juga membanggakan diri karena telah lahir dan dibesarkan di keluarga Kristen. Karena belum tentu kita berkenan di hadapan Allah. Bisa jadi dalam pandangan Allah yang lebih berkenan di hadapannya adalah orang yang berpercaya kepada Tuhan 2 bulan yang lalu. Jangan kita membanggakan diri kalau kita sudah lama melayani Tuhan. Karena lama pelayanan tidak identik dengan kualitas iman kita. Orang yang melayani Tuhan belum tentu di hadapan Allah lebih baik dari orang yang tidak melayani Tuhan sama sekali. Karena tidak semua orang melayani Tuhan dengan hati yang murni, tetapi dengan motivasi yang tidak benar. Orang seperti ini ketika Yesus datang kedua kali, dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal orang ini. Karena itu marilah kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi terus menuntut diri menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh dalam Tuhan dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita dan ditutup dengan doa Bapa kami cara bersama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami seringkali berbuat dosa oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Bahkan seringkali Tuhan kami gagal menjadi anak-Mu yang taat dan setia di dalam memperlakukan firman-Mu. Bahkan kami tidak mampu bersyukur atas setiap anugerah dan berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Bukan hanya apa yang telah Tuhan berikan untuk kami makan, minum, tempat tinggal, bahkan berkat-berkat lainnya yang kami terima dalam kehidupan kami ini, tapi bahkan keselamatan yang telah Engkau janjikan itu. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami dan mampukan kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh taat dan setia di dalam melakukan setiap firman-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk semua jemaat-Mu. Engkau hadir dan Engkau memberkati mereka dan memberikan damai sejahtera-Mu, kesehatan, keselamatan, kecukupan bahkan kelimpahan berkat untuk kehidupan dan kesejahteraan mereka.
Bagi jemaat kami yang sakit, Engkau menyembuhkannya. Mereka yang berduka cita, Engkau menghibur dan menguatkannya. Yang hidup dalam kekurangan kemiskinan, Engkau berikan kecukupan, kelimpahan berkat. Yang ada dalam ketakutan dan kekhawatiran, Engkau teguhkan dan kuatkan iman mereka, agar mereka senantiasa mampu menjalani hari kehidupan mereka dengan melihat dan merasakan kehadiran Tuhan yang selalu memberikan pertolongan. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, majelis jemaat GKI Parapa dalam setiap tugas dan pelayanannya dilakukan. Engkau berkati sehingga iman jemaat terjaga dan terpelihara, iman yang terus bertumbuh dari hari ke hari. Pada saat ini kami juga berdoa, Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami, pemimpin di dalamnya, dari tingkat pusat bahkan sampai yang ada di daerah. Teristimewa Tuhan, agar pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripadamu, mampu membawa bangsa kami dapat keluar dari keadaan yang saat ini sedang melanda bangsa dan negara kami ini. Dapat mengangkat bangsa kami keluar dari persoalan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga seluruh rakyat merasakan kedamaian, ketentraman, hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Biarlah setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kami lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Teristimewa Tuhan, kami berdoa untuk Kalimantan Tengah yang sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati agar setiap tahapan demi tahapan itu dapat berjalan dengan baik. Keamanan dan ketentraman terjaga dan terpelihara. Dan semua masyarakat dapat menggunakan hak pilih pada saatnya nanti. Sika akan dapat melahirkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang sungguh-sungguh dapat membawa perubahan Kalimantan Tengah ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu, dan biarlah kiranya kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Tidak terhitung begitu banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu tidak akan berarti apa-apa tanpa kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saatnya kita memberikan sebagian daripada berkat yang kita miliki melalui persembahan syukur yang dapat dikumpulkan atau diantar langsung ke BPH Majelis Jemaat GKI Parapa pada setiap hari Senin sampai dengan Rabu pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Dan bisa juga ditransfer melalui bank Kalteng dengan nomor rekening 100.0201.05479-1 atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Palangkaraya Tengah. Dan Bank BCA 98960
0769899 atas nama Majelis Jemaat GKI Parapah atau scan QR Code klik BCA yang tertera di tayangan ibadah pada pagi hari ini. Nas pengantar persembahan ialah dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersama ini juga kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita bersama bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 129 bait pertama hingga yang kedua. Sandarkan lengan yang Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan akan datang dari surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
tiba saatnya kita mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini. Bersukacitalah senantiasa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.